Halo semuanya, balik lagi sama saya Razan. Sekarang saya mau share tentang Lebaran, terutama untuk sholat Idul Fitrinya ya. Di Jepang gimana? Nah, sholat Idul Fitri di sini dia itu dibagi-bagi jadi per batch. Karena apa? Mungkin karena orangnya banyak ya yang mau sholat Idul Fitri dan tempatnya lebih terbatas daripada misalnya kita di Indonesia. Kayak ada di tiap sudut lah sholat Idul Fitri. Mungkin ya. Nah, di sini tuh dibagi-bagi. Terus salah satu faktornya juga mereka tuh banyaknya di indoor ya. Ada juga yang di outdoor kayak lapangan masjid atau misalnya si masjidnya punya satu lahan gitu ya. Nah contohnya itu Masjid Indonesia di Tokyo dekat Meguro. Itu tuh masjidnya jadi gabung sama si Sekolah Republik Indonesia Tokyo SRIT disingkatnya. Nah mereka tuh gabung dan ada halaman juga di SRIT. Kemarin saya kesana, nah itu eh, outdoornya dipakai juga, si masjidnya aulanya juga dipakai. Jadi indoor outdoor dia kayak mix gitu. Ya, nah untuk yang di indoor ada yang pakai si emang lahan masjidnya sendiri aja. Ada masjid yang kayak nyewa aula besar gitu, terus sholatnya di situ. Nah itu salah satunya, biasanya Masjid Nagoya kayak gitu. Mereka kayak nyewa aula gede. Nah terus ya udah panitia masjidnya semuanya ngurusin di sana, terus sholat barengan. Nah untuk yang misalnya di masjidnya sendiri itu biasanya kan masjidnya agak kecil lah di sini, bukan gaya masjid gede-gede lah kayak di Indonesia. eh jadi dibagi per batch ya, ada batch 1, 2, 3, 4, 5. Jadi per biasanya 30 menit atau 1 jam gitu ya, 1 jam gitu dibagi-bagi gitu, bagi-bagi. Nah ada masjid yang eh ada pengelolanya yang lebih kayak ya udah sedatangnya aja. Kalau misalnya emang kosong ya masuk, kalau misalnya udah penuh ya udah nunggu batch selanjutnya. Ada yang harus daftar dulu di awal. Jadi terutama yang saya tahu ya, Masjid Indonesia atau yang pengelolanya Indonesia biasanya ngasih badge gitu yang harus daftar. Jadi mereka bakal ngebagi form dulu di online gitu, di Instagram atau something lah. Nanti kita ke linknya terus daftar dari jam berapa sampai jam berapa maunya. Nah itu bisa penuh tuh. Jadi ya udah, kalau bisa udah penuh ya udah nggak bisa daftar dan silakan ke masjid lainnya atau ke tempat lainnya yang ngadain sholat Idul Fitri itu. Jadi bisa dikontrol lah ya, si berapa yang datang lah. Oke sih itu. Nah kemarin ini mau curhat aja. Jadi kemarin saya sholat di street itu di Masjid Indonesia. Nah kita kayak daftar itu, daftar kan, udah daftar Google Google Form dan kawan-kawan, terus dapat kayak apa QR code-nya lah. Oh ini mau dicek lah. Soalnya dulu saya di Nagoya itu daftar batch kayak gitu nggak pakai QR code dan kawan-kawan, jadi ngeceknya cuma pakai daftar namanya siapa gitu, kayak absen lah. agak agak lumayan ngabisin waktu kan pakai QR code. Oh bagus bagus, oke lah ya udah. Sholat Idul Fitri lah nih, bukan sholat Idul Fitri maksudnya hari hanya. Kesana deh waktu itu kan batchnya batch 2, saya jam 8 kalau nggak salah. Batch 1 itu jam 7 ya, saya jam 8 datanglah. Terus tiba-tiba kayak ada antrian kan. Nah itu untuk for your information aja, si si Masjid Indonesia itu yang di street itu emang agak ke dalam sebenarnya, jadi kayak di dalam perumahan dia tuh. Nah itu tuh sampai ke jalan gedenya ada antrian, kita kayak antrian sembako atau apalah saya nggak tahu itu ya Allah ini apaan. Tahan takut ngeganggu juga, ntar keluar di news lagi males banget. Agak takut ngeganggu ya, tapi alhamdulillah semuanya pada ngantri lah dengan baik dan benar ya. Cuma ya gitu, semua agak takut mengganggu aja.
itu antri panjang. Tuh posisinya udah jam 8 kurang sih sebenarnya. Saya harusnya udah masuk, udah sholat jam 8. Itu si BC itu kayak jam 8 sampai jam 9 kalau nggak salah. Nah itu biasanya jam 8. Kurang tahu juga ya tahun kemarin ini kayak gimana. Cuman yang saya paham itu jam 8 tank itu sholat, ya udah, terus setengah 9 udah bubar. Jadi jam 9 tuh udah pada masuk yang jam 9. Maksudnya udah siap untuk sholat yang jam 9. Itu yang saya image saya kayak gitu, yang saya bayangin. Pas datang ternyata jam 8 tuh masih ngantri, masih di tengah-tengah. Kalau nggak salah itu sekitar 500 meteran kayaknya antriannya, lupa juga, cuman kayak gitu. Ini kenapa lama, bingung ya. Terus itu kayak antriannya udah dipisah tuh, cewek sama cowok. Nah, cewek tuh kayak ya udah cewek duluan lah. Nah benar tuh, kata teman saya juga, dia kan masuknya batch 2 ya, terus ngantri di batch 2, tapi ternyata masuk batch 1. Karena kayak cewek, ya udah cewek masuk, kayaknya ada satu area yang emang dikhususkan untuk si perempuan itu, jadi kayak masih kosong, udah masuk aja. Terus kayak, buat apa kita apa sih daftar gitu pakai QR code segala. Terus waktu di depan gerbang itu kita nggak dicek QR code sama sekali, which is kayak orang-orang yang misalnya, mungkin saya nggak mau susun atau gimana, maksudnya itu bisa kayak ya udah karena nggak daftar udah langsung aja lah cus gitu. Kali aja kalau misalnya kosong kita bisa masuk. Emang benar, misalnya banyak dulu waktu pernah di Nagoya gitu, emang ada yang daftar tapi misalnya nggak datang, jadi ujung-ujungnya si masjidnya itu kosong. Maksudnya adalah saf kosong dan kawan-kawan. Kan bayangannya emang udah dihitung lah ya. Jadi dan ada yang nggak datang. Nah itu kalau nggak datang itu ya bisa masuk aja, maksudnya mungkin nggak usah daftar gitu ya. Cuman kemarin itu emang yang padat banget dan gak dicek, jadinya ngantri gak jelas. Bukan gak jelas juga ya, yang ngantri lah ya. Tapi kayak apa ya, yang selesai sholat keluarnya juga agak lama mungkin ya. Jadi kita yang masuknya juga agak lama. Dan cowoknya mungkin kayak luar biasa banyak, yang ceweknya malah sedikit. Dan area yang ceweknya emang yang disiapin lebih besar. Nggak tahu juga lah, mungkin cowoknya ya gitulah. Saya juga kurang bingung, cuman at least lebih bisa di manage lah ya. Jadi kita jam 8 tuh bisa masuk, soalnya kasihan misalnya untuk orang-orang yang emang nggak ngambil libur. Jadi sholat Idul Fitri di sini, ya Idul Fitri di sini, Lebaran tuh bukan hari yang spesial kayak di kita Indonesia ya. Kita masih banyak orang yang kerja, yang harus ngejar waktu lah. Jadi kalau misalnya mereka mau pagi, mau jam 8 misalnya, mau jam 7, bayangan mereka tuh setengah 9, jam 9 tuh udah keluar, udah bisa berangkat kerja. Itu kalau misalnya nggak bisa kan tanggung jawabnya gimana? Kasihan gitu maksudnya. Ya gitulah, ini kan nggak semua tempat kerja memaafkan keterlambatan juga ya di sini. Ya mungkin untuk panitia bisa lebih baik untuk itu. Jadi lebih dikontrol lah, beneran orang yang udah daftar aja yang bisa masuk misalnya. Kalaupun yang udah daftar tapi telat ya nggak apa-apa masukin ya gitu. Cuman jangan sampai yang nggak daftar juga masuk juga. Terus yang daftarnya jam 8 malah jadi jam 9 masuknya. Ya itu aja sih. Itu ya curcol. Agak kesel juga sih, cuman ya oke lah. Nah itu mungkin ya waktu keluarnya itu emang di street itu kemarin kayak ada bagi-bagi bingkisan gitu. Itu mungkin itu yang jadi bikin lama juga, mungkin saya nggak tahu juga. Cuman kayak mereka ya udah nih ambil aja, kayak nggak selama itu juga sih. Apa yang keluarnya lama atau gimana saya juga nggak paham. Cuman why, buat apa kita daftar kalau gitu ya udah ngantri aja sengantrinya misalnya, nggak usah daftar. Nah kalau daftar ya expectnya bisa pulang yang diekspektasikan jam pulangnya gitu. Begitu ya, itu agak
ya cerita yang agak buat dari saya. Untuk pelajaran aja. Jadi kalau misalnya kalian kalau mau sholat Idul Fitri di sini nanti dicek tiap masjid sholatnya kayak gimana, harus daftar atau enggak, jamnya berapa, punya badge atau enggak. Itu ditanya aja ke masjidnya. Ya, atau teman-teman yang tahu informasi itu. Oke, jadi itu aja dari saya untuk Lebaran Idul Fitri di sini. Terima kasih. Dadah. Arigatou gozaimasu.